22 menekan. Setelah mengantar pergi Valenma, Zaiden Zhou duduk di kursi dan hanyut dalam pikirannya. Masalah ini selalu membuat hatinya merasa sangat tidak nyaman, seperti duri ikan dalam tenggorokannya yang membuatnya tidak bisa bernafas dengan lancar. Kakak Elfaye, tanya pada orang Departemen Perencanaan dan Publisitas. Bagaimana perkembangan pekerjaan mereka? Berpikir sejenak, Zaiden Zhou memutuskan untuk menandatangani. Dia menelepon telepon kantor dan menyuruh Elfaye untuk bertanya mengenai keadaan dalam kantor. Dengan cepat, Elfaye datang ke ruang kerja Zaiden Zhou. Hanya saja kali ini ekspresi wajah Elfaye sangat tidak bagus. CEO Zhou, kabar buruk. Mengenai informasi Departemen Perencanaan dan Publisitas. Mereka menghubungi artis. Awalnya sudah bersedia, hanya tinggal menandatangani kontrak. Tapi dalam semalam, artis tersebut menarik kata-katanya kembali. Dan juga, berdasarkan yang diketahui Departemen Perencanaan, artis-artis yang menolak perusahaan kita semuanya menerima ajakan dari perusahaan lain sebagai juru bicara produk perusahaan mereka. Ekspresi Elfaye serius. Ada amarah yang membara di sepasang matanya. Berkecimpung dalam bisnis seperti ini bertahun-tahun, Elfaye juga pernah bertemu banyak orang yang saling menipu dan tidak bisa dipercaya. Dia tahu salah satu jalan keluarnya. Hanya saja, dari informasi yang didapat, dia bisa dengan yakin merasakan ada konspirasi yang sedang dikumpulkan. Kalau begitu, tahu perusahaan mana yang ingin memasarkan produk baru? Kenapa kita tidak mendengar kabar tersebut? Kata Zaiden Zhou dengan suaranya yang serius. Jarinya mengetuk-ketuk meja, seperti sedang memikirkan sesuatu. Masih belum. Pihak lawan merahasiakannya dengan baik. Sampai sekarang masih belum terdengar kabar. Tapi, ada sesuatu yang tidak dirahasiakan. Kata Elfaye dengan ekspresi dan suara yang serius. Waktu pemasaran produk baru pihak lawan adalah lusa, bersamaan dengan waktu pemasaran masker whitening and anti-aging faktor kita. Dalam sekejap, Zaiden Zhou berdiri dengan terkejut. Dadanya naik turun, sekuat tenaga meredamkan amarahnya. Mereka ini ingin mencari masalah dengan kita. Sebenarnya siapa mereka? Aku pergi mencari CEO Sen. Kakak Elfaye, segera kamu suruh Departemen Perencanaan dan Publisitas tunggu perintah. Ada sebuah peperangan besar yang menanti kita. Berbicara dengan suara pelan, Zaiden Zhou dengan segera membereskan barang-barangnya, berjalan menuju ruang kerja Carina Sen. CEO Sen, keadaan tidak bagus. Zaiden Zhou tidak menunjukkan tanda-tanda kedatangannya dan langsung membuka pintu ruang kerja Carina Sen, nafasnya terengah-engah. Dia melihat Carina Sen yang saat itu menggunakan pakaian olahraga yang ketat, rambut yang ikat menjadi ekor kuda yang berayun di belakang kepalanya. Dan tubuhnya dipenuhi dengan keringat. Kulit putihnya bersinar di bawah sinar matahari. Ada apa? Carina Sen turun dari treadmill, meminum air dan bertanya dengan tenang. CEO Sen, ini mengenai umpan balik dari Natural Advertisement dan Departemen Perencanaan dan Publisitas perusahaan kita. Zaiden Zhou memalingkan tatapannya, memberikan dokumen yang sudah dibereskan yang ada di tangannya kepada Carina Sen. Tapi, yang membuatnya terkejut, Carina Sen tidak mengambil dokumen yang berada di tangannya, malahan dengan tenang dan dingin berjalan dan duduk kembali pada kursi. Apakah masalah mengenai juru bicara? Anda sudah mengetahuinya. Kali ini, giliran Zaiden Zhou yang terkejut. Dia yang bertanggung jawab dengan pekerjaan publisitas kali ini. Tidak peduli hubungan Natural Advertisement ataupun sistem manajemen Departemen Publisitas dan Perencanaan Outstanding Corp, dia bertanggung jawab atas semuanya. Dengan kata lain, Zaiden Zhou orang pertama yang tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi pekerjaan publisitas kali ini, lalu baru bisa dikabarkan kepada Carina Sen.
Masalah ini bukan rahasia. Ini adalah informasi perusahaan pihak lawan. Kamu lihatlah sebentar. Carina Sen tertawa dengan dingin, langsung meletakkan sebuah dokumen di meja dan langsung mendorongnya ke hadapan Zaiden Zhou. Zaiden Zhou melihatnya. Matanya mengecil seketika. Karena dari dokumen tersebut, dia sudah membaca siapa juru bicara perusahaan pihak lawan tersebut. Dia adalah orang yang sangat dia kenal. Carlos Sen. Apa kamu sangat penasaran mengapa bisa dia? Kata Carina Sen dengan tenang setelah melihat Zaiden Zhou yang terkejut. Ada apa ini? CEO Sen, seharusnya kamu mengambil informasi masker whitening and anti-aging factor yang bocor itu kembali, kan? Hampir dalam sekejap, Zaiden Zhou terpikirkan sebelumnya Carlos Sen diam-diam membawa sampel masker whitening and anti-aging factor dari dalam pabrik. Hanya melalui beberapa sampel tersebut, Carlos Sen memiliki kemampuan untuk menganalisa data dan komposisinya. Lalu, dalam waktu yang sebentar membangun sebuah perusahaan baru, memasarkan masker ini dengan cepat. Aku juga mengira sudah membawa kembali semuanya. Tapi, anak ini dilahirkan oleh wanita itu. Sejak awal sudah mengutus orang untuk meneliti sampel. Berbicara sampai di sini, Carina Sen agak tidak berdaya. Tidak terpikirkan olehnya Carlos Sen bergerak secepat ini. Tidak hanya secara diam-diam mencuri formula asli masker, bahkan masih sengaja memilih waktu untuk bersaing satu panggung dengan whitening faktor emas. Tapi untungnya Zaiden Zhou berpikir sangat mendalam untuk mengubah sedikit formula, tidak bisa membiarkan dua jenis masker sama persis. Berpikir sampai di sini, Carina Sen kagum pada Zaiden Zhou. Setelah kejadian itu, Zaiden Zhou mengambil keputusan dengan cepat. Dalam formula asli masker ditambah sejenis obatan herbal yang sangat jarang digunakan. Tidak hanya membuat masker semakin lembut, bahkan juga hasil yang lebih bagus. CEO Sen, bukan itu poin pentingnya. Yang terpenting adalah sekarang ini pekerja departemen publikasi kita tertekan perihal ambasador. Artis-artis bersamaan menerima undangan dari perusahaan Carlos Sen dan menolak undangan kita. Ini adalah tekanan kita dalam menginginkan ambasador. Kata Zaiden Zhou dengan sangat serius. Dia tahu betul pentingnya ambasador, juga sangat mengerti kemampuan ambasador dalam menarik perhatian pembeli. Dan sekali whitening faktor emas tidak memiliki ambasador yang bagus, maka juga tidak ada keuntungan saat bersaing dalam perbedaan hasil. Hening. Ruang kantor hening. Hanya ada suara Carina Sen yang mengetuk meja. Seingatku, Hailey Xie dari Joyous Cosmetic Corp adalah istrimu, kan? Tiba-tiba, Carina Sen menanyakan sebuah pertanyaan yang tidak ada hubungannya. Wajah Zaiden Zhou terlihat bingung, tapi masih mengangguk pelan mengiyakannya. Lagi pula sudah bukan sebuah rahasia lagi. Kalau memang tidak dapat menemukan ambasador, maka libatkanlah istrimu. Suruh dia menjadi ambasador. Aku rasa, dia tidak lebih buruk dari para artis tersebut. Tapi selanjutnya, perkataan Carina Sen mengejutkan Zaiden Zhou. Apa? CEO Sen, kamu? Bagaimana bisa seperti ini? Dalam sejenak, Zaiden Zhou masih belum sepenuhnya menghilangkan rasa terkejut itu. Dia ingin berdebat tapi tidak berdaya. Tapi saat melihat tatapan mata Carina Sen yang tegas, hatinya perlahan juga meleleh. Kalau ditambah lagi aku seorang. Bagaimanapun juga tujuan pertama kita adalah seluruh kota. Aku rasa, berdasarkan penampilanku dan Hailey Xie, seharusnya buruk, kan? Tapi pendirian Carina Sen kuat. Bahkan dia melibatkan dirinya ke dalam. CEO Sen, ini, bukankah tidak terlalu baik? Sejujurnya, Zaiden Zhou juga memiliki sebuah ide. Bagaimanapun juga, berdasarkan keadaan sebelumnya, Carlos Sen pasti menghabiskan banyak biaya untuk memilih artis-artis tersebut untuk bersaing dengannya. Dan sisa artis-artis itu,
Tidak peduli terkenal atau dari segi penampilan, bahkan tidak sebanding dengan Carina Sen dan Hailey Xie. Berasumsi seperti ini sepertinya tidak masalah untuk bertindak seperti ini.